Sejak kecil, kita diajarkan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang indah dan apa yang tabu. Kita menerimanya begitu saja, seolah semua itu adalah kebenaran yang sudah ada sejak awal. Padahal, semua itu bukanlah kebenaran mutlak. Semua itu adalah hasil dari sebuah proses panjang yang para ilmuwan sosial menyebutnya sebagai konstruksi realitas sosial. Lalu, siapa yang sesungguhnya memiliki kuasa untuk membentuk realitas kita? Dan bagaimana hal itu membentuk cara kita berpikir dan hidup bersama hingga hari ini? Tetaplah bersama kami dan simak selengkapnya dalam laporan berikut ini. Selamat pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Sabrina Zerlinda Putri bersama rekan saya Bagus Ihsan Saputro, hadir untuk menyampaikan informasi seputar ilmu sosial yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan juga mengulik mengenai pemikiran dari seorang sosiolog terkemuka, yaitu Peter L. Berger, mengenai konstruksi realitas sosial. Bersama rekannya, Thomas Luckmann, Berger mengemukakan bahwasannya realitas sosial yang kita anggap sebagai kenyataan sehari-hari sebenarnya bukan sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan hasil dari proses interaksi manusia. menurut Berger, realitas terbagi menjadi dua, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas objektif merupakan kenyataan yang berasal dari struktur sosial seperti norma, nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, realitas subjektif adalah cara individu memahami dan menafsirkan dunia berdasarkan pengalaman masing-masing. Pemirsa, proses terbentuknya realitas sosial ini terjadi melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, eksternalisasi. Pada tahap ini, manusia menciptakan berbagai aturan, kebiasaan, dan nilai melalui interaksi sosial. Yang kedua, objektivisasi, yaitu ketika hasil ciptaan tersebut dianggap sebagai kenyataan yang nyata dan harus diikuti oleh masyarakat. Dan yang ketiga, internalisasi, yaitu proses di mana individu menyerap nilai dan norma tersebut ke dalam dirinya melalui proses sosialisasi, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Melalui ketiga proses ini dapat dipahami bahwasannya manusia dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Manusia menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama masyarakat juga membentuk pola pikir dan juga perilaku manusia. Selain itu, Berger juga mengemukakan dan menekankan bahwa realitas sosial sangat dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang kita miliki terbentuk dari interaksi, bahasa, serta pengalaman sosial. Hal ini menyebabkan setiap individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap suatu kenyataan. Faktor lain seperti agama, ekonomi, dan perkembangan teknologi juga turut berperan dalam membentuk realitas sosial. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat seringkali digunakan untuk memperkuat atau juga melegitimasi suatu pandangan tertentu. Namun demikian, teori ini juga mendapat beberapa kritik. Salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap peran media massa dalam membentuk realitas sosial di era modern. Kritik juga disampaikan oleh tokoh seperti Jacques Derrida dan Jürgen Habermas yang menyoroti hubungan antara pengetahuan, interpretasi, dan kepentingan dalam masyarakat. Meski begitu, pemikiran Peter L. Berger tetap menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana realitas sosial terbentuk dan juga berkembang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasannya realitas sosial bukanlah suatu yang tetap, melainkan terus dibentuk dan juga melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Sabrina Zerlinda Putri, dan rekan saya, Bagus Ihsan Saputro, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.